Halo teman-teman, jumpa lagi di mata kuliah pengantar manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen SDM proyek dan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Masih bersama saya, Supar Dianto. Nah, di mana nanti di pertemuan kita kali ini kita akan setidaknya membahas atau eh, mendapatkan 3 capaian pembelajaran, di mana berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, delegasi tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur dan proses yang harus dilakukan. Oke, kita mulai. Sebelum masuk ke materi, kita recall dulu sejenak apa yang sudah kita berikan di materi sebelumnya mengenai project plan, gitu ya. Di mana teman-teman ketika mendapatkan materi mengenai project plan, teman-teman harus mulai menyusun membreakdown tugas-tugas yang kemudian akan dikerjakan selama proyek ini dikerjakan, begitu ya. Lalu juga di sana nanti teman-teman mulai mengassign kira-kira siapa aja yang kemudian mengerjakan tugas-tugas tersebut dan seterusnya. Lalu teman-teman menyusun Gantt chart seperti itu ya, di mana teman-teman sudah mulai mengassign estimasi waktu dalam pengerjaan masing-masingnya. Nah, kita kali ini adalah mencoba untuk bagaimana mengelola SDM di dalam proyek tersebut agar kemudian dapat efektif menyelesaikan tugas-tugas yang dijalankannya di dalam proyek. Ya, kita mulai dari pengertian dari manajemen SDM dulu. Jadi kalau di dalam manajemen SDM ini meliputi semua proses atau kegiatan yang memang diperlukan untuk mengefektifkan orang-orang yang terlibat di dalam proyek, gitu ya. Sehingga kalau nanti kita memiliki tim yang beranggotakan 5 orang, maka kemudian kita bisa memanfaatkan lima-limanya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, jangan hanya 2 orang saja, tetapi kelima-limanya harus bisa ikut serta dalam membantu proyek tersebut. Di dalam manajemen SDM ini, kemudian akan meliputi beberapa hal seperti ada stakeholder proyek, gitu ya. Nanti stakeholder itu bisa meliputi sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, staff, dan banyak lagi yang lainnya. Ini nanti kita bisa lihat di materi yang khusus membahas ini. Lalu di dalam manajemen SDM setidaknya akan melewati atau meliputi 4 proses, ya. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan mengembangkan rencana SDM-nya. Ini kalau dilihat adalah melibatkan identifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, serta hubungannya dengan pelaporan. Nah, output dari proses ini adalah rencana SDM. Ini mungkin kita akan lihat nanti bagaimana sih dalam membagikan tugas, perannya apa, kemudian dia nanti akan bertanggung jawab terhadap tugas yang mana, pelaporannya nanti seperti apa, output kegiatannya bagaimana, dan seterusnya. Lalu yang kedua, pengadaan tim proyek, gitu ya. Untuk mendapatkan personil yang ditugaskan untuk bekerja pada suatu proyek, maka output dari proses ini adalah mendapat yaitu tugas staf proyek, matriks sumber daya, dan rencana perbaikan pengelolaan proyek. Gitu ya. Lalu kemudian proses yang ketiga adalah mengembangkan tim proyek, gitu ya. Membangun keterampilan individu dan kelompok untuk dapat meningkatkan kinerja dari proyek. Output dari proses ini adalah penilaian kinerja tim, sehingga kita mau bahwa setiap orang itu perform, gitu ya. Setiap orang itu bisa perform sehingga kemudian progresnya bisa berjalan dengan lancar dan kerjaannya juga bisa beres seperti itu. Lalu ada mengelola tim proyek yang keempat. Ini adalah mengelola tim proyek di mana dilakukan penilaian kinerja anggota tim, memotivasi anggota tim, dan memberikan umpan balik yang tepat ya kepada anggota tim serta menyelesaikan masalah atau konflik dan mampu mengkoordinasikan perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Jadi semua drama-drama yang terjadi di dalam suatu tim yang berkaitan dengan proyek tersebut harus bisa kita minimalisir, ya. Ibaratnya kalau ada memang terjadi perselisihan atau hal-hal yang lain, kita harus kemudian bisa dapat menyelesaikan hal-hal tersebut. Jangan sampai beberapa hal tersebut kemudian bisa menyebabkan kendala atau resiko pada proyek yang sedang kita kerjakan. Dan kita juga penting untuk meningkatkan motivasi setiap anggota tim agar setiap anggota tim tadi
tetap bisa perform dan mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik seperti itu. Pengaruh dan kekuasaan itu penting dalam manajemen proyek. Tapi kenyataannya sering terjadi bahwa manajer proyek seringkali tidak memiliki kontrol atas staf proyeknya atau timnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, maka ada 9 basis pengaruh dari seorang menpro, manajer proyek. Ini kita lihat adalah yang pertama adalah otoritas. Ini hak hierarki yang sah untuk mengeluarkan perintah. Jadi memang apa yang menjadi instruksi dari manajer proyek sebaiknya harus segera kita cermati dan laksanakan seperti itu ya. Lalu tugas, kemampuan yang dirasakan oleh manajer proyek untuk mempengaruhi tugas dan pekerjaan kemudian bekerja dengan para pekerja seperti itu ya. Anggaran ini juga ya terkait dengan bagaimana kemudian memonitor penggunaan anggaran, biaya dan seterusnya gitu ya. Lalu berkaitan dengan promosi. Nah, ini berkaitan dengan ketika prestasi kerja yang dicapai oleh suatu anggota tim. Nah, ini dapat juga menjadi basis dari tanggung jawab dari si kuasa atau dari si manajer proyek gitu ya. Lalu ada uang, penalti, kerja tantangan, keahlian, dan persahabatan. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer proyek kepada anggota tim yang berada di bawahnya. Seperti itu. Lalu kita lihat satu, ini adalah yang di bagian tadi, 4 proses tadi, di mana yang pertama kita lihat adalah perencanaan dari si organisasinya. Gitu ya. Di mana di dalam rencana SDM berisikan bagian-bagian atau organisasi proyek, gitu ya. Kemudian juga berisikan informasi rinci mengenai peran dan tanggung jawab serta dari rencana manajemen kepegawaian. Nah, biasanya seorang proyek IT lebih kecil biasanya tidak memiliki wakil manajer proyek, nggak ada lah. Eh, Biasanya disingkat sebagai Komen Pro. Tapi kalau ternyata proyeknya besar, ya eksternal dan seterusnya, biasanya seorang manajer proyek dibantu oleh seorang Komen Pro. Gambar berikut ini menjelaskan kerangka kerja dari proses yang terdiri dari yang pertama menyelesaikan persyaratan proyek, menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan gitu ya, membagi pekerjaan menjadi beberapa elemen serta menetapkan tanggung jawab dan pekerjaan. Nah, keempat hal ini setidaknya sudah teman-teman lakukan mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat kemarin gitu ya. Mulai dari menyelesaikan semua tujuan dan skopnya, lalu teman-teman menentukan apa aja hasil outputnya nanti dan seterusnya, keluarannya seperti apa gitu ya, batasan-batasannya apa. Lalu teman-teman membreakdown dia lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil seperti itu ya. Lalu teman-teman memasukkan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap eh, aktivitas-aktivitas yang sudah teman-teman buat tadi. Lalu ini adalah contoh dari suatu bagian organisasi pada suatu proyek, di mana yang paling atas adalah seorang project manager, biasanya ada wakilnya, disebut sebagai deputy atau co-project manager, lalu di bawahnya mungkin ada system engineering, independent test group, ada project technical lead, ada quality assurance, ada configuration management, dan seterusnya, divisi lah. Ya. Di mana nanti divisi project technical lead itu terdiri dari ada sub project manager 1, ada sub project manager 2 yang akan membawahi ada tim 1, tim 2 dan tim 3. Lalu nanti di bagian yang ketiga lagi ada bagian hardware sub sub project manager itu juga membawahi tim 1 dan tim 2. Nah, hierarki organisasi seperti ini itu membantu kemudian delegasi atau eh, tugas atau kuasanya. Jadi seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa yang bertanggung jawab terhadap ini itu siapa. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap ini siapa. Tim ini itu di bawah tanggung jawabnya siapa. Nah, jadi enak. Jadi kita sudah tahu, oh kalau tim ini bermasalah, saya akan kasih kepada siapa kemudian yang menjadi atasannya dan seterusnya. Bagus seperti ini, sehingga kita bisa tahu memilah tugasnya juga nanti lebih enak. Kita bagikan quality assurance itu kepada timnya orang quality assurance. Jadi nggak quality itu di handle oleh misalnya configuration management, nggak seperti itu. Tapi ada bagian-bagiannya ya. Enak lebih jelas ada per divisi. Itu kalau kemudian scope projectnya memang sangat-sangat besar. Ya. Lalu yang berikutnya dua ada berkaitan dengan akuisisi staff proyek. Nah, ini berkaitan dengan SDM-nya juga gitu ya.
di mana di akuisisi staff ini melibatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan, baik individu atau kelompok, untuk ditugaskan dan bekerja pada suatu proyek, gitu ya. Dalam kebanyakan proyek, ada kemungkinan sumber daya tidak tersedia, gitu ya. Dan tim manajemen proyek harus berhati-hati untuk emang memastikan sumber daya tersedia tersebut dapat memenuhi kebutuhan proyek, gitu ya. Jadi kalau memang ternyata di awal ketika di bagian perencanaan sudah disiapkan bahwa oke lah, proyek ini itu akan terdiri dari 10 orang misalnya. Tiga adalah tim pengembang. Ternyata kemudian pada saat yang berjalan waktu, kemudian ternyata dibutuhkan pengembang tambahan. Nah, ini kita kemudian harus melakukan perencanaan kembali terhadap SDM-nya. Nah, disinilah kemudian kita berbicara juga penambahan dua nanti itu dari bagian tim apa, misalnya seperti itu. Atau menarik dari sisi front end misalnya untuk membantu sistem back end atau seterusnya seperti itu. Atau kemudian meng-hire, mengakuisisi dari luar itu juga bisa seperti itu. Perlu disadari bahwa memang kebanyakan dari SDM bisa saja keluar dari proyek tersebut dengan berbagai macam alasan, gitu ya. Misalnya adalah merasa tidak berarti dan tidak bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam pekerjaan. Artinya mengalami demotivasi, gitu ya. Nah, ini harus tadi saya bilang di awal, kita harus bisa memotivasi anggota tim kita agar kemudian mereka tetap bisa perform dan menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau ada hal yang seperti ini, harus kemudian bisa kita atasi dengan segera. Tidak mendapatkan rekognisi pengetahuan dan pekerjaan yang dihadapinya. Nah, ini biasa terjadi nih di antara anak-anak fresh graduate ketika mereka dilibatkan dalam satu proyek, seniornya tidak memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap juniornya. Mereka diharuskan survive sendirian, seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dari pekerjaan dan lingkungannya. Ini juga sama dengan yang nomor dua tadi ya. Memiliki masalah dengan lingkungan dan rekan kerja. Nah, ini project manager harus tahu kalau ada perselisihan-perselisihan seperti ini, maka kemudian harus segera diatasi karena nanti akan berakibat terhadap anggota tim yang kemudian sumber dayanya berkurang, gitu juga ya. Lalu biasanya tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan ekspektasi atau beban kerjanya. Nah, ini juga harus mulai jelas begitu ya. Lalu ada tiga mengenai pengembangan tim. Jika kita telah berhasil melakukan rekrut orang-orang yang terampil, yang cukup untuk bekerja pada sebuah proyek, maka kemudian kita harus memastikan bahwa orang-orang tersebut dapat bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan proyek, gitu ya. Karena memang mungkin ada beberapa orang yang kita rekrut, memang kemampuan individunya sangat berbakat, seperti itu, sehingga dia pintar. Tapi kita yang butuhkan adalah kerjasama timnya, sehingga nggak bisa satu one man show aja, tapi kemudian harus seluruh tim yang perform. Jangan cuma satu orang sendiri atau beberapa orang yang lainnya tidak dapat mampu perform atau tidak dapat bekerja sama. Nah, sebaiknya adalah bekerja bersama-sama agar bisa lebih efektif dan seterusnya. Apabila memang nanti mungkin ada satu yang terasa bisa menghambat pekerjaan, biasanya project manager akan melakukan tindakan konsolidasi lah ya, seperti itu. Apakah dia memang ternyata menyebabkan tim menjadi melambat atau ada hal-hal yang lain kemudian bisa diatasi sehingga bisa perform kembali seperti itu ya. Kemudian di dalam tim juga nanti akan ada beberapa hal seperti stakeholders gitu ya. Kemudian di mana selalu kita pahami bahwa stakeholder ini adalah eh, orang-orang yang memang bisa berkaitan dengan si proyeknya tersebut gitu ya. Kalau di sini disebut sebagai ada manajer senior yang mampu mendefinisikan isu-isu bisnis yang memiliki pengaruh signifikan pada proyek. Kita bisa sebutkannya sebagai stakeholder. Lalu juga ada manajer proyek atau teknis yang merencanakan, memotivasi, dan seterusnya. Lalu juga bisa sebagai praktisi gitu ya, atau sebagai pelanggan. Dan yang terakhir adalah pengguna akhirnya. Bisa kita juga sebutkan dia sebagai stakeholder. Ini sudah pernah saya singgung di mata kuliah kita yang sebelumnya. Ya. Lalu tentu di dalam tim itu sendiri yang berperan penting adalah manajer proyek, gitu ya. Di mana tentu di dalam menjadi seorang manajer proyek ada beberapa keahlian yang harus dia miliki. Contoh, manajemen konfigurasi, bisa melakukan manajemen data, bisa melakukan manajemen informasi, strategi dan perencanaan, lalu berkaitan dengan keamanan sistem informasinya,
arsitektur TI, ya, dan juga kepada asesmen atau pilihan kerja dari teknologi informasinya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga tambahan bahwa karakteristik yang harus dimiliki seorang manajer proyek adalah mampu melakukan pemecahan masalah, ya, mampu melakukan manajerial, ya, lalu berkaitan dengan prestasi, melihat apakah hal-hal yang kompeten dan hal-hal yang lainnya, ya, sehingga bisa mengoptimalkan kinerja tim. Lalu berkaitan dengan pembentukan tim juga, sehingga bisa menempatkan orang-orang yang memang cocok pada tugas dan timnya masing-masing, seperti itu. Lalu ini kalau berdasarkan kemampuan yang dimiliki sebagai pemimpin, ada sebagai motivasi, gitu ya, kemampuan organisasi, serta juga mampu memiliki ide dan serta inovasi. Terakhir, bahwa di dalam tahapan pengembangan tim, setidaknya akan ada 5 hal yang terjadi ketika tim itu dari awal terbentuk hingga kemudian selesai, gitu ya. Bahwa di tahapan yang pertama terjadi forming, gitu ya. Ini misalnya kita melibatkan pengenalan anggota tim, baik di inisiasi tim atau sebagai anggota baru. Jadi, oke, kita ada oke, kita ada project, lalu tim dibentuk, mungkin aja mungkin aja ada anggota yang belum saling kenal. Nah, ini kita masuk ke dalam tahapan forming dulu. Kemudian ada storming. Ini kita kemudian terjadi suatu eh, perselisihan di mana mungkin ada anggota tim yang memiliki pendapat yang berbeda, ya, sehingga sering terjadi konflik di dalam tim. Kalau ini sudah terjadi, berarti itu masuk ke dalam tahapan storming. Lalu masuk ke dalam tahapan norming, di mana anggota tim telah mengembangkan metode kerja, kerjasama, kolaborasi, dan seterusnya. Sehingga kalau ada masalah konflik atau perselisihan, mereka sudah tahu lah bagaimana cara mengatasi dan seterusnya. Ini biasanya sudah mulai terbiasa, gitu ya. Lalu mulai performing, gitu ya. Jadi nanti kalau ada tekanan atau apapun, tim bisa mampu menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Karena timnya sudah gel atau sudah lekat banget lah seperti itu. Sehingga kalau ada beberapa hal terselisih atau apa, mereka sudah bisa. Atau terjadi tekanan-tekanan, mereka sudah bisa mengatasi tekanan tersebut. Lalu yang kelima, adjourning, ya. Ini tim melakukan break up setelah berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, project selesai, ada jeda waktu sebelum kemudian mengerjakan project baru lagi, seperti itu. Jadi memang nanti kalau teman-teman ketika mengerjakan suatu project dirasa masih sering berantem gitu ya, berselisih, memang ada tahapannya seperti itu. Tapi kemudian ketika sudah saling pahami, bisa saling bekerja sama, sudah tahu masing-masing orang itu metode pekerjaannya seperti apa, sudah mulai jarang terjadi perselisihan kayak gitu ya. Lalu mulai ada tekanan, tapi karena sudah mulai terbiasa, komunikasi sudah lancar gitu ya, tekanan-tekanan tersebut kemudian bisa mudah diatasi. Lalu akhirnya teman-teman bisa menyelesaikan proyeknya, lalu masuk ke dalam tahapan break untuk kemudian mengerjakan proyek baru lagi yang lain. Oke, itu saja materi kita kali ini mengenai eh, manajemen SDM, tugas dan tanggung jawab seperti itu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kita di materi berikutnya, gitu ya. Dan jangan lupa untuk kemudian merecall kembali apa yang sudah dipelajari di materi-materi yang sebelumnya. Sampai sini aja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.